adik-adik. Halo adik-adik, selamat pagi. Pada pagi hari ini ketemu lagi dengan Kakak Nimes. Seperti biasa, sebelum kita mau mulai sekolah minggu, kita mau berdoa dulu ya. Mari kita buat tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tangannya dilipat, matanya ditutup. Adik-adik ikuti kakak ya. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih. Pada pagi hari ini, Tuhan boleh bangunkan kami di kondisi yang sehat. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami mau memuji dan mendengarkan firman-Mu. Pimpin kami ya Tuhan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Untuk lagu pertama kita mau nyanyi Selamat Pagi Bapa ya. Selamat pagi Bapa, tak lupa terima kasih. Bapa sudah jaga saya tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung berkicau, bertambah-tambah indahnya. Sekali lagi. Selamat pagi Bapa, tak lupa terima kasih. Bapa sudah jaga saya tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung berkicau, bertambah-tambah indahnya. Yeay, tepuk tangan buat adik-adik semua. Untuk lagu kedua kita mau nyanyi Yesus sayang semua. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu, dan sayang semua. Oke, adik-adik, sekarang adik-adik boleh duduk yang manis karena kita mau mendengarkan firman Tuhan. Halo adik-adik, selamat pagi. Senang banget hari ini Kak Bella boleh kembali membawakan firman untuk adik-adik. Nah, hari ini Kak Bella mau melanjutkan firman dari minggu lalu. Nah adik-adik, masih ingat kan bangsa Israel telah keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah terjanji. Nah jadi mereka tuh jalan menuju ke tanah terjanji itu lama banget adik-adik. Nah kira-kira pada saat waktu itu 40 tahun lamanya mereka sedang berjalan keluar dari tanah Mesir nih adik-adik. Suatu hari bangsa Israel berbalik melawan Allah nih adik-adik. Mereka bilang kayak gini ke Musa, kamu keluarin kita dari tanah Mesir untuk apa sih? Supaya kita mati di gurun ini. Di sini tidak ada air dan tidak ada makanan. Kami juga sudah muak dengan makanan hambar ini. Padahal adik-adik, bangsa Israel kan tadi bilang gak ada makanan. Padahal Tuhan selalu memberikan mereka berkat makanan adik-adik berupa roti mana dan burung puyuh. Tapi bangsa Israel gak bersyukur nih adik-adik dan malah berkata seperti itu kepada Tuhan yang telah menganugerahkan banyak sekali berkat dan melindungi mereka adik-adik. Nah, pada saat itu Tuhan ingin memberi pelajaran kepada mereka, kepada bangsa Israel adik-adik. Sehingga Tuhan Allah mengirimkan ular-ular tedung ke tengah bangsa itu. Ular-ularnya mematuk bangsa Israel adik-adik, sehingga orang yang kena patuk itu mati. Sehingga banyak banget orang-orang Israel yang mati saat itu adik-adik. Nah, pada saat banyak keluarga mereka yang mati, teman-teman mereka yang mati, akhirnya bangsa Israel
sadar nih adik-adik akan kesalahan mereka. Lalu mereka mencari Musa nih adik-adik dan berkata kepada Musa, Musa, maaf ya, kita kemarin tuh gak bersyukur banget. Maaf ya Musa, boleh gak kamu minta tolong deh berdoa lagi kepada Allah. Kami salah Musa, minta tolong deh kepada Allah supaya kita semua dijauhkan dari ular-ular itu. Karena bangsa Israel meminta maaf dengan hati yang tulus adik-adik, akhirnya Musa berkenan nih adik-adik untuk berdoa kepada Allah supaya bangsa Israel dijauhkan dari ular-ular tedung tersebut adik-adik. Nah, akhirnya Tuhan juga mengampuni bangsa Israel adik-adik. Tuhan Allah pun berfirman kepada Musa untuk membuat ular tedung dari tembaga adik-adik dan ditaruh di atas tiang. Barang siapa yang melihat ular tedung tembaga tersebut akan tetap hidup. Nah, akhirnya adik-adik, banyak bangsa Israel yang melihat ular tembaga tersebut dan akhirnya tetap hidup adik-adik. Nah adik-adik, dari firman hari ini, dari cerita firman hari ini, kita boleh belajar untuk menjadi anak-anak yang bersyukur adik-adik. Karena hati yang bersyukur adalah hati yang paling berkenan kepada Allah adik-adik. Dan hati yang bersyukur adalah obat yang paling bahagia adik-adik. Orang yang bersyukur adalah orang yang paling bahagia di dunia ini. Jadi kalau adik-adik mau bahagia, jangan lupa bersyukur ya adik-adik. Bersyukur untuk semua pemberian yang Tuhan berikan kepada kita. Bersyukur atas orang tua kita, bersyukur atas rumah yang bisa kita tempati, bersyukur atas badan yang sehat hari ini, bersyukur atas oksigen yang kita boleh hirup hari ini adik-adik ya. Jadi jangan lupa bersyukur adik-adik, bahkan dalam setiap hal kecil yang boleh kita terima dalam hidup ini. Oke, jadi firman hari ini seperti itu saja adik-adik, jangan lupa bersyukur ya. Kita lanjut ke kreativitas. Halo adik-adik, kembali lagi bersama aku Kak Angel. Nah adik-adik, kali ini kreativitasnya kita mau bikin sesuai tema yang hari ini. Nah adik-adik ada yang bisa tebak nggak kira-kira kita mau bikin apa? Iya, kita mau bikin ular tembaga. Nah pertama-tama adik-adik siapin dulu ya bahan-bahannya. Nah adik-adik, sekarang kita gunting dulu ya, ikutin sesuai pola-pola yang udah ada di kertasnya. Nah adik-adik, sekarang kita bikin yang bagian tembaganya dulu ya. Pertama-tama di bagian yang ada cekungannya itu kita garis ya, kasih titik-titik putus-putus gitu. Kalau sudah, kita mau tempel ya kedua bagiannya. Yang dilem dari atas sampai titik-titik, dari titik-titik ke bawah tidak diberi lem ya adik-adik. Kita lem dari sini sampai titik-titik. Sekarang ularnya kita lilitin aja ya ke tiangnya adik-adik. Kalau kepanjangan ularnya bisa dipotong. Adik-adik, kreativitas ular tembaganya sudah selesai. Nah, adik-adik udah dengerin firmannya, udah bikin kreativitas juga tentang ular tembaga. Nah, berarti sekarang adik-adik udah diingatkan kembali ya bahwa apa sih arti dari ular tembaga ini? Nah, seperti yang udah tadi
adik-adik dengar di firman, kalau bangsa Israel yang kegigit ular, nanti kalau pas ngelihat ular tembaga ini, mereka bisa hidup lagi, maksudnya mereka bisa sembuh. Nah, di sini artinya ular tembaga itu bahwa Tuhan itu selalu menjaga kita, anak-anaknya. Nah, di sini kakak mau ingetin adik-adik, siapa di tengah pandemi ini yang kadang suka bersungut-sungut, aduh gak bisa keluar ya, aduh gak bisa kemana-mana, sedih ya adik-adik emang. Tapi di tengah pandemi ini kita masih bisa diberi kesehatan, kita harus bersyukur gak sama Tuhan? Benar, kita tetap harus bersyukur kepada Tuhan ya, dan kita tetap harus selalu berdoa kepada Tuhan, dan gak boleh bersungut-sungut ya adik-adik, harus tetap selalu ceria dan bersyukur kepada Tuhan atas segala berkatnya, karena kita masih bisa diberi kesehatan. Nah adik-adik, udah selesai kan kreativitasnya? Sekarang seperti biasa kita doa penutup ya sama-sama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus, terima kasih atas segala berkat-Mu dari awal hingga akhir bina iman anak ini. Tuhan, di tengah pandemi ini kiranya tolong jagalah kami anak-anak-Mu ya Tuhan, dan biarkanlah kami agar kami selalu bersyukur kepadamu dan tidak bersungut-sungut. Biarkanlah kami agar selalu mengucapkan terima kasih kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Oke adik-adik, bina imannya sudah selesai deh hari ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Dadah.